God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Well, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. There we go. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you, and His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes. Sing this out. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Come on, sing it out. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able. Iya, di store lu store juga 1 M tetap aja begini kan. Kita datang dulu ke sana ini. Mendingan kasih sama kami, gak usah 1 M sama kami tinggal. Kita udah siap, udah hadir semua. Hai. Kita mau lanjut acara makan siang, mari kita bersatu bersama dalam doa pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan untuk segala-galanya. Di hari Minggu yang indah ini kami ucap syukur, kami dari keluarga besar Simanjuntak boleh berkumpul di rumah ini Tuhan. Kami sungguh bersukacita dan kami tahu ini semua hanya karena berkat belas kasih karunia-Mu saja. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk makanan dan minuman yang sudah tersedia, yang Engkau karuniakan bagi kami. Berkatilah Tuhan, supaya menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami untuk berbuat baik, dan juga menolong mereka yang belum bisa makan dan minum seperti kami Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you. Senior.
Jadi dulu ada di memori lama ya. Apa namanya kantornya? Dulu 4 kali. Itu artinya dibaca terus sih. Kalau yang kedua nanti sama itu lulus SMA. Lagi naik daun lagi. Kuliah di mana? Hukum juga. Oh, dari sebelah situ mau kemana? Toilet? Kita toilet. Coba deh, coba. Kelihatannya Katanya seru ya? nggak seperti yang biasa sih. Kalau yang biasa itu hitam gitu. Nggak pakai darat. Oh, Oh iya, dia di Australia sama beda waktu ya. Cuma kita hubungan baik. Satu mata. Bila dua. Oh boleh.
Karena almarhum saya, jadi saya tahu 2 kali. Tuhan kasih semua orang di atas. Oh ya, itu paling fair. Kami tinggalkan lagi buat dan dia juga ngeledekin aku. Ada kita dua kali obat buatnya kayak gitu. Jadi cerita. Ada lagi Ya. Gak makan lah. Silakan. Turun sini. Harga apa kan? Silakan Bu. Silakan. Kalau bisa kecil ya. 6 rumah. Mandela ya, utang dulu ya. Nomornya? Iya, akhirnya 14. Kalau akhirnya kan gini, Bu. Mulai nonton. Ya.
Banyak yang hadir ya. Tinggal di dia lah. Oh bukan sini. Ya, jadi jawabannya isinya katanya mama. Jadi supaya kita mulai kebaktian kita, kebetulan kita nanti ada tamu yang mau dianon, mungkin ada pokok topik doa dari kita, usulan mungkin ada keluarganya yang mau didoakan. Nabur kami, gitu kami mulai lagi. Ya, belum masukin. Ya. Itu. Kalau dari keluarga mungkin ada yang perlu didoakan. Ada musim. Walau suatu B asal pasangan itu pamlaunya, tapi pamlaunya kalian nama foto nasional lain tabungan. Jadi mengalah mereka pasangan masih latihan. Kemarin kita coba salah. Sebelum kita memulai kebaktian singkat kita, arisan ini membuka peparan selanjutnya pada masuk sebagai target. Kita mari bersatu, kita berdoa dalam langsung masing-masing. Amin. Kita akan memulai acara kebaktian singkat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, suci suci
kasih karunia Tuhan, kami dapat berkumpul di rumah baik kami, mula-mula kami di sini, di mana kami Tuhan poparan hukum kami, poparan Simajuta Raja Sundung yang ada di Jabodetabek. Kami melakukan perkumpulan arisan sekali 2 bulan. Tuhanlah yang hadir dalam pertemuan kami. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan, dan juga saudara-saudara kami yang hendak menuju tempat ini, kiranya Tuhan hantarkan mereka. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jadikan itu menjadi teladan dalam kehidupan kami, di dalam kami mengarungi kehidupan kami, khususnya kami peparan Raja Sundung Simajuta. Hamba-Mu nanti yang akan membawakan firman, berapi dia Tuhan, sehingga bisa dia berikan firman kepada kami masing-masing. Tuhan, kami manusia pendosa, kiranya hapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 5. Mungkin nanti bisa secara responsif saja kami ayat ganjil. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 5. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Apakah kamu menanyakan uang untuk sesuatu yang tidak penting, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang kamu besar. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450. Syukur
masa-masa ujian. Kiranya Engkau berkati setiap anak-anak kami, agar kiranya mereka Engkau berikan pikiran yang terang untuk menguasai semua mata pelajaran, hingga bisa menyelesaikan semua pertanyaan tes yang diberikan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang menghadapi UTBK untuk seleksi masuk perguruan tinggi Bapak. Engkau juga tenangin pikiran anak-anak kami, berikan Roh Kudus-Mu agar mereka bisa menyelesaikan semua pertanyaan dan bisa menyelesaikan tes, agar kiranya bisa masuk ke perguruan tinggi pilihan mereka. Kami juga berdoa untuk Opung Guru Naskah Simanjuntak yang sudah kembali dari Kalimantan ya Bapak. Kami berdoa untuk kesehatan Opung Guru kami, kiranya Engkau berikan Opung Guru kami hati yang gembira, hati yang sejuk, agar bisa meninggalkan semua kenangan lama dan bisa menikmati kehidupan ke depannya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Tua kami, Bapak Tua John Simanjuntak Boru Sinaga Bapak Naik, yang sedang merintis usaha baru, kegiatan baru di Jakarta ya Bapak. Engkaulah yang berkati semua karya tangan Bapak Tua kami. Kau lindungi keluarga Bapak Tua kami agar terjauh dari semua segala mara bahaya, segala niat jahat yang bisa menghalangi kesuksesan usaha Bapak Tua kami, agar kiranya keluarga Bapak Tua kami bisa hidup tenang di sini bersama Opung kami, Opung Naskah. Kami juga berdoa Bapak untuk Opung Guru kami, Opung Guru SI Simanjuntak yang sudah semakin pulih, sudah semakin segar. Kiranya Engkau yang selalu menjaga Opung kami, agar selalu dalam kondisi yang sempurna, agar bisa lebih lama lagi kami bersama-sama. Kami juga berdoa Bapak untuk Abang Kamarudin Simanjuntak Boru Purba yang direncanakan, yang kami sudah angkat sebagai ketua peresmian Tugu Simanjuntak di Barigi. Engkau tahu Bapak, udah kami kesehatannya belakangan ini berkurang menurun. Kiranya Engkau yang turunkan Roh Kudus-Mu, bersihkan tubuh udah kami dari segala penyakit duniawi, agar kiranya tidak mengurangi semangat udah kami untuk bergabung di Marsumbu. Kami juga berdoa Bapak untuk peresmian Tugu Marsumbu ya Bapak. Engkau juga yang jagai semua rencana peresmian Tugu sampai nanti bisa dilaksanakan peresmiannya. Kami juga berdoa Bapak untuk perjuangan kami, perjuangan untuk mempersatukan marga Simanjuntak. Engkau berikan kami satu persatu kekuatan fisik dan kekuatan mental dan kekuatan pikiran, agar kiranya kami bisa menghadapi semua halangan rintangan yang akan kami hadapi ke depannya untuk mempersatukan Simanjuntak. Kami juga berdoa Bapak untuk negara ini, mulai dari pimpinan tertinggi, Presiden, menteri-menterinya, hingga ke jajaran yang paling rendah di RT RW, agar kiranya
kiranya negara ini bisa berjalan baik. Dan kami juga berdoa untuk kami kaum minoritas di negara ini Bapak. Biarkanlah kami bisa bebas beribadah dimanapun kami berada untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami orang yang berdosa, kiranya Engkau hapuskan segala dosa salah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari Himn Jemaat nomor 3. Orangnya mau berorganisasi loh. Dia ikutin TikTokku. Anaknya, iya, jadi sih. Keren. Ya, kita bernyanyi dari Himn Jemaat nomor 3. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih. Kami panjatkan Tuhan bersyukur kami kepada-Mu, yang mana kami pada sore hari ini Engkau turunkan kami kembali meminta di sini di rumah anak kami, gula kami, Patrick sebenarnya. Dan Engkau melibatkan kami di sini Tuhan yang tidak baik dan tidak pernah suatu apa. Tuhan kami mau mendengarkan firman, berfirman yang kami depan. Kami musik mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mau sebutkan Bapak dengan saudara-saudara aja ya. Soalnya Bapakku di sini banyak ya, banyak. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur. Boleh kita buka Mazmur kalau ada mau buka Mazmur ya. Jadi akan saya bacakan. Mari kita sama-sama mendengarkan. Kitab Mazmur 119 tapi ayat 171. 171. Mari saya bacakan dulu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan puji-pujian, sebab segala perintah-Mu yang benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih ketah-ketah-Mu. Aku rindu pada keselamatan-Mu, padamu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Demikianlah firman Tuhan. Kita semua sudah tahu kali ya kalau bagian Mazmur ini. Mazmur ini saling panjangnya, ya kitab ada dia 150 kitab ya. Dan kata-katanya biasanya isi Mazmur ini adalah banyakkan misalnya dua Daud sama seperti apa sih puisi-puisi, banyakkan puisi. Tapi di sini nggak bisa dikatakan siapa yang tulis, tapi banyakkan Daud yang tulis. Tapi yang lain-lainnya itu tidak dipapatkan di sini sebetulnya. Jadi
dari firman Tuhan yang kita dengar ini mengenai kebiasaan kita, misalnya memakai mulut dan bibir. Antara bibir dan mulut hampir sama, tetapi ini perlu sama kita. Seringkali kita mengatakan yang tidak benar, misalnya ya, kita bilang dari si A. Apalagi sekarang ini banyak netizen-netizennya yang suka kasih kabar padahal belum tentu pas. Kita ceritain ke orang, gini loh, gini. Itu sering kita menjadi jadi pusing ya. Jadi begitu juga berteman. Biar berteman dari grup-grup itu. Kita lihat si A, oke lah, hai. Tapi begitu kita nggak lihat si A, ya kita kadang itu kan ini gitu. Jadi seringkali. Tapi firman Tuhan ini, apalagi yang mengisi surat-surat dari Mazmur ini, sering mengenai doa dan puji-pujian. Kenapa kita disuruh berdoa? Kan kita tahu semua doa itu adalah kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, apa kita buat? Karena kita merasakan ya, kalau doa ini, misalnya ada sesuatu yang misalnya kita harapkan, kita kan berdoa. Benar kan saudara-saudara? Kita hanya berdekat kepada Tuhan, tapi kita akan berdoa selalu. Seperti kita baru merayakan Paskah. Paskah kan sebelum ditangkap Tuhan Yesus, kan dia berdoa dulu. Tuhan, Bapak tolong aku dalam hal mengepakan cawan itu ya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya ini terserah sama Tuhan. Itu kata Yesus. Jadi begitu juga kita yang di sini itu semua, kita sudah merasakan bagaimana hasil doa-doa kita itu kepada Tuhan. Seperti halnya kalau mendapat masalah atau misalnya dapat pinjaman yang lain, kita tahu kan ke siapa kita mengadu. Gak mungkin ke tulang atau ke memburu kan, kita hanya mengadu kepada Tuhan aku. Jadi siapa yang dekat kepada Tuhan dan melakukan kitanya ataupun perkataan-perkataan kita buktikan itu dilindungi Tuhan dan dapat berkat. Jadi kadang-kadang kita mau bosan ya, karena istilahnya yang kita harapkan tidak terdatang. Tapi pada waktunya Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Kita senang di sini di dalam siang. Kenapa bisa kita berumur panjang? Itu kan karena kita tahu Tuhan itu yang maha baik, sungguh baik. Dia tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada kita, dan Dia tidak pernah memberikan pencobaan yang di luar kemampuan kita. Disinilah kita kadang-kadang di saat kita ada pemikiran-pemikiran yang tidak enak atau permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita kadang-kadang diuji. Tetapi kita punya Tuhan yang sungguh baik. Dia selalu memberikan terbaik bagi kita, tapi tidak langsung. Kalau langsung itu menghukum orang juga, memberkati orang juga tidak langsung. Kalau langsung Tuhan itu memberikan hukuman kepada orang, itu tidak ada lagi yang berani kan. Tapi begitu juga tidak langsung, misalnya, aduh Tuhan kasih anak sama aku, kasihlah jodohku, tidak juga. Tetapi dikatakan di sini kita harus lebih dekat kepada Tuhan dan melakukan kitanya. Apa itu kitanya? Ada dalam Taurat 10 ya. Yang 10 ini kita coba introspeksi. Kita sudah melakukan nggak kita 10 itu? Belum tentu kan? Dan sekalipun orang melakukan itu, apakah kita sudah yang terbaik? Enggak juga. Nah, ada yang tak berdosa. Boleh buka di Roma ya, Roma 3 ayat 9 itu. Semua manusia adalah berdosa. Kenapa? Karena memang hanya Tuhan yang benar, hanya Tuhan yang betul-betul dia sempurna. Kalau kita manusia tidak ada yang sempurna, ya kan? Tak ada yang sempurna. Sekaya apapun dia, tidak ada yang sempurna. Ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi kita nggak bisa bilang apa-apa. Tetapi kalau kita misalnya mendengarkan firman Tuhan, kenapa kita disuruh setiap minggu ke gereja? Yang kita rasakan ya, kalau kita nggak ke gereja setiap minggu, kayaknya masih ada yang kurang. Apa ya tadi ya? Padahal ya, kalau pikir-pikir, di gereja pun kita, kalau misalnya ada nanya, jadi firman Tuhan apa? Mungkin kita lupa juga kan ya? Bisa juga lupa, baru benar. Nah itulah, memang budaya-budaya ini banyak. Begitu selesai kita dari gereja, ada sepeda motor agak dekat ke motor kita, motor ini dong, di sana dong ya. Padahal baru kita bilang, damai sejahtera. Ya kan, damai sejahtera dikatakan kepada kita setiap minggu. Jadi itu kan perlu kita ingat kepada diri kita sendiri. Dekat-dekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik ya. Jadi memang kalau kita baik, hasilnya apa? Kita sudah merasakan kan hasil Tuhan itu baik. Di waktu kita misalnya ada pencobaan, baru meninggal suami atau baru meninggal entah anak, kan sedih ya. Tapi bagaimana
Bagaimana Tuhan itu membuat kita jadi kembali lagi seperti biasa. Seperti si Eda tadi itu kan, pergi sinado, pergi sini misalnya. Bagaimana tak sakit pun hati. Tetapi Tuhan itu sungguh baik. Dibuatnya hati kita jadi kembali. Karena itulah nyanyi-nyanyi kita itu menangkan. Kalau kau sedih, panggillah Tuhan. Kalau kau begini, panggillah Tuhan. Itulah menguatkan kita. Kalau tidak ada itu, tak tahu lagi kita bagaimana. Jadi kita ini misalnya dalam kehidupan senang atau sedih selalu bergandengan. Jadi seperti yang pemazmur ini bilang, memuji-muji. Coba nyanyi kita enak banget ya. Kita puji sama Tuhan. Sebetulnya kita disuruh memuji Tuhan itu dulu setiap saat. Tapi kita coba tanya, apa pernah kita setiap pagi memuji Tuhan? Belum tentu ya, kita juga nggak bisa pastikan. Tapi itu disuruh memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya, berdoa kepadanya, melakukan yang terbaik. Bagaimana melakukan yang terbaik? Yang terbaik itu kadang-kadang di luar itu kan banyak godaan-godaannya. Yang terbaik menurut kita di Alkitab ini, jangan menyakiti hati orang lain, menganggap orang lain itu sama. Ada orang kalau sudah ini saya tak menunjuk apa ya. Ada kadang-kadang ibu juga kalau sudah agak lain dia agak gini dia melihat. Nah itu yang tidak bisa. Seperti halnya dengan saya, semakin tak depan ini loh ya. Saya itu masuk Naomi, kalau ditanya sama aku, boleh junta mana? Satunya cuma junta ada masuk itu. Oh dia pikir ke belakang. Oh ini kawan ini, nggak ada apa nih, nggak ada baik-baiknya di sini. Pikir ke belakang aku. Tapi karena dia tanya, ini siapa sih sebetulnya? Kata kita, itu boleh junta ini gini-gini katanya. Akhirnya dia pada merasa malu. Akhirnya lama-lama minta lah dia, Kak sini dong. Dia mau begitu. Jadi saya selalu itu sudah perkumpulan Naomi dan itu di gereja. Tapi bisa sampai saat ini selalu menanyakan buah apa ya? Junta mana? Satunya cuma junta. Oh enggak satu cuma junta. Bagian cuma junta itu bagian mau itu dia bilang gitu. Bagian mau itu satu cuma junta. Bagaimana enggak? Ini dia bilang. Itu di gereja. Di gereja masih begitu. Ya, jadi berbuat baik itu bukan harus saya kasih uang enggak. Dari pembicaraan, perbuatan. Ada kadang-kadang kan, ada orang kadang-kadang kalau nggak suka dia murah uangnya. Jadi enggak, ini sudah dibilang gitu ya. Jadi kalau kita memang orang baik, adalah kata-kata kita bagaimana menghadap orang lain. Ada orang kadang-kadang dulu di hadapan saya, ada orang direktur perkebunan. Terus di tempatnya saya kalau habis ambil rumput itu mau aku bantu. Sekali aku ditegur. Ya masih mau ya ngobrol sama bantu. Bantu masih ngobrol. Oh kenapa? Ya kita kan begini, nah yang kayak gitulah. Jadi saya itu sudah berpengalaman ya, jadi saya bisa kira-kira ini. Jadi itulah yang merasakan. Apa dulu kan waktu sekolah ditanya, Bu Sirait mau evangelis untuk apa katanya? Ditanya memang dikiranya kami mau ikut di gereja, bukan? Kami bukan ikut di gereja, melayani orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Misalnya di terminal, di rumah sakit, di penjara. Nah, mana ada yang lagi yang betul-betul membutuhkan. Itu tugas kami, bukan tugas kami untuk menyanyi sentuh enggak menyanyi sentuh kami. Tapi kami diajarin begitu. Jadi kita memberikan pembantu kalau ada laki-lakinya gitu saja. Jadi kalau misalnya lagi ke penjara apa masalahnya? Kalau lagi ke rumah sakit apa masalahnya? Kalau orang dulu pernah mendengar firman Tuhan bagaimana? Jadi di dalam pengalaman yang sebegitu banyak, disitulah kita makin dikuat. Saya nggak mengatakan bahwa aku itu baik, enggak. Ada juga dosa kan? Jadi di Roma 3 itu ayat 9, semua orang berdosa, tidak ada yang benar, hanya Tuhan yang benar. Tapi kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita yang bumi. Jadi kadang-kadang kalau tidak, jadi nggak boleh marah. Padahal tiba-tiba pecah di sana gelas. Itu kenapa kamu nggak ini ya? Nggak lihat gelasnya, kenapa mesti cepat-cepat? Bu, tadi memang kelicin. Terus saya ingat, katanya saya nggak bisa marah. Tapi gitu, sudah gitu. Jadi sering itu untuk menjadi pedoman bagi kami ya, yang selalu misalnya setiap perkumpulan, kami ini ada bimbingan kami, pelayanan kami ada di kuburan itu di Pondok Kopi, di Pondok Kelapa, ada di situ rumah 2.
Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 sekarang berjumpa 40. Ketepatan itu ada dulu akan garapan. Tapi puji Tuhan garapan ini jadi diambil oleh yang dekat-dekat kepada kopi dan mereka agak bangun juga. Jadi di situ saya tengok semua mereka itu 40 kakak itu apa kerjanya? Hanya bersihkan kuburan. Tapi mereka bersemangat. Kami kasih semangat sama dia. Orang yang dekat kepada Tuhan dan mau mengerjakan karena dia kita boleh katakan jangan langsung makan kalau nggak kerja. Jadi harus kerja. Kerja itu pun harus bisa betul-betul. Jadi orang itu rata-rata kalau minggu dia sudah minggu tahu gue makannya jual lapet, ya, jual saksang dan negara. Saya bilang kalau mau jualan enak. Kalau nggak enak nanti besok nggak laku lagi. Jadi mesti saya tes ya mereka kasih tes. Ini enak lapetnya. Jadi bisa dipasarkan kan? Ini bisa dipasarkan. Oh boleh kesan-kesana atau ke Tupet gitu ya atau yang lain-lain. Jadi kita ajarkan sama mereka. Kalau memang kita betul-betul kerja, pasti makan. Pasti. Itu udah gue bilang gitu. Ya mengerjakan pembersihan kuburan. Jadi kalau saya lagi ziarah ke makam Amarta, itu datang itu semua. Oh ini datang kata gitu. Nah, datang mereka ke situ. Jadi kalau dia begitu, tahu, mereka bisa menyelesaikan anaknya semua. Dan karena bisa itu, tenang, aku sudah datang dulu ya, anakku dia sudah tua. Puji Tuhan. Saya juga mereka itu padahal itu orang Batak. Orang Batak semua juga. Jadi kalau dipikir orang Batak ini, jiwanya betul-betul mau maju. Coba kita pikir yang dari kampung sana. Rata-rata yang dari kampung berhasil. Kalau di sini itu ceng-ceng ya. Kalau dari sana kan, ya semua yang dari kampung kita ini berhasil sekarang. Jadi itulah sekarang kayak saya ya punya cucu. Saya bilang sama anak, kalau kau nggak ngelakuinnya dari kecil susah kau nanti. Susah. Kalau dulu kita kan berderet 7 nih, baru-baru makan pun nih, bikin tikar. Makan dibagi, nggak ada yang protes. Sekarang, ayo makan di meja makan nggak ada yang mau. Ya, yang itu nggak ada yang mau. Itu lagi nggak ada. Itulah keabaan perbedaan sekarang. Jadi memang kalau dipikir, ini lo hati-hati lo yang muda-muda, jangan dikasih HP itu. Pokoknya harus betul-betul bisa membedakan. Sekarang kadang-kadang kecil-kecil itu matanya udah rusak gara-gara HP itu kan. Jadi kalau kita pikir, ya memang merusak banget itu kalau HP ya. Jadi kalau anak yang masih kecil dilarang lah teman terus sepanjang dia main HP. Itulah kerusakan yang besar. Kita ini yang sudah lansia di sini kita sudah merasakan bahagia karena kita kembali itu. Bapak ini kan anaknya sudah selesai. Kita sekarang cucu yang harus dia apa jangan dipegang-pegang lagi HP gitu ya. Jadi memang ya itulah enaknya yang bertuhan itu. Jadi ada kalau orang baik. Kenapa mengetahui orang baik bagaimana? Jadi ada orang baik, ada satu restoran, ada satu pegawainya. Kerjanya ini sebetulnya dikhususkan hanya untuk melap meja sama masak di dapur. Tapi karena dia rajin kali, nggak berhenti. Lama-lama bosnya ini bilang, aja nah ini betul dipertahankan begitu. Sudah berapa bulan dipakai? Apa katanya? Entah siapa namanya dia nggak dulu. Kamu mulai sekarang nggak itu lagi kerja Pak. Sekarang kau yang mimpi ini. Nah itulah yang sering terjadi di kantor-kantor kalau kita dilihatnya dari segi kayak gitu ya kan segi kerajinan, pintarnya, sopannya gitu. Jadi di situ kalau kita baca ya banyak ilustrasi yang harus kita baca. Kenapa? Kalau firman Tuhan ini bisa kita semua baca. Nanti sampai dulu bisa baca apa itu Mazmur 171 ya? Apa itu misalnya Roma 3. Di situ kita berpengalaman. Tetapi kalau ilustrasi itu bagaimana kita mengatakan itu ke orang yang ramai kalau kita nggak banyak baca. Karena coba kalau kita mendengar di gereja khotbah, kita mau baca firman Tuhan dari 1 Korintus ayat 5. Begitu dilihatnya saat dibacanya 1 Korintus ayat 5 selesai. Dia berkembangnya ke ilustrasi. Nah itu yang sering. Karena apa? Tuhan Yesus juga mengajari murid-muridnya dengan perumpamaan. Supaya apa? Supaya dia tahu kan kita sebetulnya kalau nggak dikasih tahu kan kita nggak tahu. Makanya katanya sering mendengar. Ada banyak punya kuping tapi nggak mendengar, punya mata tapi nggak melihat. Nah, umpama kayak gitulah. Itu harus diharuskan. Jadi pepatah ilustrasi maupun perumpamaan itu Tuhan juga mengajarkan murid-muridnya
untuk mendengarkan perumpamaan-perumpamaan supaya mereka bisa mengapakan ke orang lain bagaimana caranya mendekati orang. Sekarang data yang di semua gereja sekarang ada data ya. Nah, itu cara berteman. Jadi artinya kalau kita sudah jadi di rumah sakit, salah, nanya apa ya? Nanya ini. Berobat apa? Berobat ini. Karena lama-lama udah bilang, kamu gimana? Ada gerejanya? Kalau dia Islam, ya Islam dia ya. Tapi kita bilang kita bertemanan secara baik, bukan secara misalnya saya mengatakan saya benar enggak baik. Nanti lama-lama kalau orang beriman sama kita, nanti kamu percaya nggak masuk surga? Orang yang percaya sama Tuhan pasti masuk surga. Itu menurut kepercayaan kita. Jadi harus kuat kepercayaan kita ini. Makanya orang yang ini yang ragu-ragu, makanya dia bilang kalau orang mendua hati tidak akan bisa. Harus satu hatinya, mau ikut Tuhan atau enggak. Jadi kalau ikut Tuhan itu harus percaya. Seperti halnya Abraham. Abraham kan yang ikut Tuhan. Pindahlah kau dari sini. Padahal dia tidak kasih tahu maksudnya apa. Pindahlah kau sini, tinggalkan ini. Pergilah kau ke sana, katanya gitu kan dari arah sampai ke ini. Tapi si Abraham nggak ditanya sama kemana dan saya mau ngapain. Dia angkat kasurnya, dia angkat semua barang-barangnya. Tidak dia kan akan ku kasih. Semua ku kasih sama kamu. Dia bilang hanya dia. Jadi itu artinya iman percaya. Jadi kalau kita iman percaya kita jadi jangan ragu-ragu. Jadi kita semua di sini jangan ragu mengikut Tuhan. Jadi jangan, apalagi sekarang ini ya banyak juga gereja-gereja tidak masalah sama kita. Tapi prinsip imannya harus kuat. Imannya harus kuat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan Dia bisa memberikan apapun yang kita minta. Ya kan? Kita baru lagi merayakan Paskah. Merayakan Paskah kita apa? Enaknya kita merayakan Paskah itu kita belum ada dia, merasa diri kita sudah bersih. Tapi katanya jangan lagi berbuat dosa. Sementara dosa ini selalu mengganggu kita. Ada dosa-dosa lagi ya, tapi enggak ekstrem banget. Nah, disitulah kita enaknya dosa kita telah diampuni karena tersalibnya Tuhan Yesus di kayu salib. Itu menurut iman kita. Jadi kita imani lah itu. Kita imani lah itu yang kita baca itu. Jangan ragu. Diganya lagi kalau kita baca Mazmur ini 22 Daud, kita tahu si Daud itu salahnya apa, tapi juga diampuni kan Daud kan diampuni juga. Banyak lagi raja-raja segala macam itu. Jadi memang enak baca itu. Tapi ini Alkitab ini kalau nggak diapain dia, kalau nggak diseriusin, bisa orang 3 kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau ditanya mana lupa, ya kan lupa. Itulah pergumulan misalnya bilangnya saudara ya suka lupa. Ada orang bisa ayat ini gimana tertulis, ada orang sampai kayak gitu kalau dia terus membukanya kan. Jadi kita di sini kalau mendengarkan firman kita juga maunya kita dikuatkan, iman kita ditambah iman percaya kita supaya kita jangan misalnya terganggu imannya. Jadi jangan lagi dipilih orang itu lain apanya caranya itu urusan kita untuk mengapakan. Apalagi sekarang ini banyak juga hukum-hukuman yang tidak aturan sama dia, jadi dia lebih ribut kan. Ada juga di bagian gereja-gereja juga ya, sama enak ini mau bilang, pendeta itu nggak tahu kemana uang itu ya. Dan kemarin itu kita sudah kumpul sini. Kok sekarang nggak tahu uangnya nggak kelihatan. Karena kita di sini ada pembukanya segini. Dia ngadu sama kita. Terus bilang itu tidak urusan kamu. Itu urusan Pak Kalado. Kalau misalnya memang itu urusan mereka, ya udah kalau mereka yang ngurusin. Jangan kau urusin yang tidak urusanmu. Kan betul kan ya? Untuk misalnya mendewa-dewa itu nggak ada hakmu. Mereka yang apa itu yang ngurusin itu. Jadi banyak itu pertemuan negara, kesatuan zamannya, baik situasinya kan suka nggak cocok ya. Iya, itu dia sih. Iya banyak nggak cocok kalau masih A, B itu. Kita karena suka nimbrung ya, juga tahu juga gitu. Jadi itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita berbuat baik laga selagi hidup, terus satu nantikanlah semua Tuhan, terus kita satu lagi jangan misalnya sombong ini lah yang agak susah ya. Kita mengartikan sombong itu seperti apa? Ya dia tidak mau seperti kita itu bergaul sesama gitu ya. Masih ada ada perempuan sosialita ya, itu bikin mereka sudah bagus, padahal itu tidak. Jadi kalau kita misalnya udah berkecimpung di dalam Tuhan, ya kita harus memberi contoh seperti di surat Kudus juga ya, seorang
rumah Pak Firman ya, harus dia menjadi contoh. Mudah-mudahan saya juga dikuatkan supaya bisa membuat yang terbaik di dalam kehidupan. Misalnya kadang-kadang kita kan kadang-kadang kita nggak merasakan bahwa kita salah. Makanya sering kita berdoa, Tuhan, saya sering tidak merasakan bahwa saya salah. Padahal sebenarnya salah kan, marah aja salah. Atau entah bagaimana pun benar juga kesalahan kita. Tapi kita yang kita imani, mengisi Bapak, biarpun hanya sekedar ini firman Tuhan, nggak banyak misalnya harus diuraikan. Tapi satu poinnya, setiap yang berkhotbah adalah kebanyakan apa? Ilustrasi. Ilustrasi tidak dikembangkan, lebih contoh supaya sering orang jadi mengenalnya dan sering orang mengetahuinya. Mengetahuinya detail. Seperti kita bilang, mata katanya tadi kita tidak melihat, kuping kadang-kadang kita mendengar. Apa maksudnya itu? Kita tidak melakukan. Kita tidak melakukan itu. Tahu ini harus kita simpan di sana, tapi enggak kita simpan soal itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah sedikit banyak ilustrasi-ilustrasi yang saya katakan. Mudah-mudahan kita semua di sini diberkati Tuhan, dikasih sehat kalau nomor satu, panjang umur dan bisa berkumpul kembali. Terima kasih, amin. Oh, bukan saya, ada lagi dua sama. Kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan kalau dari sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami berbuat baik dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan sedikit kata kami. Kami menyadari bahwa kami adalah orang yang banyak kekurangan, banyak dosa yang kami sengaja atau tidak kami sengaja. Kami punya Tuhan seperti Engkau yang sungguh baik, yang sungguh luar biasa, bukan karena perbedaan kami atau karena perbuatan kami, tapi sungguh-sungguh hanya karena anugerah kami Tuhan. Kami terima kasih Tuhan atas firman yang baru kami dengar. Karena firman itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk Amantina, Aman Kodrik yang sakit. Doakan juga seperangannya. Kami berdoa kepada keluarga besar Patrick dengan ibu di sini, agar Tuhan selalu memberkati mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka, menyembuhkan sakit. Kalau memang itu sakit atau siapapun yang sakit Tuhan sembuhkanlah, karena Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang sanggup menyembuhkan semua penyakit. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan, dan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Begitu juga Tuhan, kami untuk Amang Tugu, anaknya yang kuliah di Inggris bernama Julian, kami serahkan dia ke tangan-Mu, dan Tuhan yang juga selalu membimbing dia dan menyertai mereka. Kami semua yang ada di sini berdoa untuk anak kami supaya dia selalu sukses di dalam kuliahnya. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami mau berdoa, doa Bapak kami, kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan orang kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Ibu Jemaat Para Tiga sambil mengumpulkan persembahan. Hidup segar dari
Hujan berkat akan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, kami beri Kita sama-sama mengucapkan dua kata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Horas. Horas. Horas sudah. Ayo. Iya. Horas sama. Oh kirain bukan FHUI ya? Enggak, ekonomi. Ekonomi. Gimana? Nang udah. Kalau aku memang spesialis telak. Intinya kan yang penting hadir. Iya, biasanya apa namanya? Iya, iyalah komunikasi. Iya, jam 11 makan banyak, sudah sore malam, jangan-jangan kita biasa makan dakin yang iya, karena dia baru ada promo. Murah Ismail, orangnya mereka bagus, jadi nggak sembarangan. Iya, tapi halal ya. Malah kasih informasi. Baru itu programnya.
nggak apa-apa. Baru 2 minggu yang lalu. Udah nanti. Ya, bukan restoran karena